Jian Wushuang dan Jian Nantian menghabiskan malam berbicara di bawah sinar bulan. Itu adalah malam yang paling menghangatkan hati bagi Jian Wushuang dalam beberapa tahun terakhir. Keesokan harinya, lembah itu sudah gempar saat cahaya pertama muncul. Para ahli keluar dari kamar mereka dan bergegas menuju gunung tempat pedang pembunuh jantung telah ditempatkan. Beberapa saat kemudian, sekelompok besar ahli telah berkumpul di depan gunung. Tentu saja, Jian Wushuang dan Jian Nantian ada di antara mereka. Selain para ahli tersebut, ada dua orang lagi yang hadir dan menarik perhatian semua orang. Salah satu dari mereka adalah seorang pria kekar berkulit kecoklatan, tubuhnya dikelilingi oleh petir. Yang satu lagi adalah seorang pemuda kurus dan anggun dengan kipas lipat di tangannya. Aura mereka yang sombong mengejutkan banyak ahli di tempat dan langsung mengungkapkan identitas mereka sebagai Marquise. Mereka adalah Markis Wanlei dan Markis Nanyu. Tak satu pun dari mereka ahli dalam prinsip pedang. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka jelas datang ke sini untuk Jian Nantian. Para penonton mendiskusikan situasi terkini dengan suara pelan. Dengan mata menyipit, Jian Wushuang menatap kedua markis itu dan mengangguk. Ada Marquise yang kuat dan lemah. Sebagian besar dari 72 markis yang diakui berada di alam 7 awan biasa, dan beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki senjata dao. Markis Piaoxue dan Markis Chang Yue adalah bagian dari yang terakhir. Mereka ingin membunuh Jian Nantian, dan dengan melakukan itu mereka bisa mendapatkan 2 senjata dao. Banyak ahli dan Marquise datang ke sini karena alasan yang sama. Kedua bangsawan itu pergi ke lembah pada malam yang sama setelah mereka mendengar berita itu. Akan tetapi, meski mereka sudah berada di lembah, karena takut mengganggu Su Ming, mereka harus menunggu hingga Jian Nantian meninggalkan lembah untuk membunuhnya. Karena kedua Marquise ini bergegas ke sini saat mendengar berita itu, Markis Sue Feng pasti juga mendengar berita itu, pikir Jian Wushuang sambil mengerutkan kening. Saat itu juga, dengan sekelompok pelayan mengelilinginya, seorang pria berjubah putih turun. Dia adalah seorang pria tampan dengan senyum nakal di wajahnya dan sikapnya yang menarik. Para ahli tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik pada pria itu karena mata mereka terpaku padanya. Bahkan Jian Wushuang terkesan dan melirik pria itu sekilas. Apakah dia Su Ming? Jian Wushuang menyipitkan matanya. Dari obrolan dengan ayahnya semalam, dia mengetahui kalau Su Ming adalah pengkhianat garis keturunan leluhur pedang dan ada sangkut pautnya dengan runtuhnya garis keturunan itu. Namun, hanya para ahli teratas di Tanah Suci yang mengetahuinya, sedangkan masyarakat umum masih menganggap Su Ming sebagai murid pribadi leluhur pedang. Mata semua orang tertuju pada Su Ming ketika dia keluar, semua orang kecuali Jian Nantian. Dia tidak melirik Su Ming sedikit pun sejak awal. Dia berdiri tegak, dengan mata terpejam, seolah-olah dia sedang tertidur dan tidak menyadari kedatangan Su Ming. Baginya, hanya pedangnya dan Jian Wushuang yang layak mendapat perhatiannya. Yang mulia, saya memberi hormat kepada Yang mulia. Para pakar memberi hormat pada Su Ming satu demi satu, bahkan Markis Wanlei dan Markis Nanyu pun memberi hormat dengan membungkuk. Hadirin sekalian, jangan bersikap begitu sopan. Su Ming berbicara dengan suara lembut dan mempesona. Para ahli menegakkan punggung mereka. Wanlei, Nanyu, aku tidak menyangka kalian akan datang ke sini. Su Ming menatap ke arah para Marquise sambil tersenyum. Kami ingin melihat seberapa kuat pedang pembunuh jantung itu, kata Markis Wanlei. Benarkah? Su Ming mencibir dan melanjutkan, kurasa kau di sini untuk sesuatu yang lain. Mendengar ini, Markis Wanlei dan Markis Nanyu saling bertukar pandang malu. Baiklah, aku tidak peduli apa yang kalian lakukan di luar, tetapi kalian sebaiknya bersikap baik di lembah penekan pedang, kata Su Ming. Tentu saja kami akan melakukannya. Markis Wanlei dan Markis Nanyu mengangguk berat, tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Lagi pula, mereka hanya berada di alam 7 awan dan berada di dasar 72 markis, jadi mereka harus menunjukkan rasa hormat mereka, bahkan kepada Markis Sue Feng, apalagi Su Ming, salah satu dari 9 penguasa. Mereka tahu betul betapa kuat dan mengerikannya Su Ming. Meskipun penguasa ini tampak lembut dan anggun saat ini, ia dikenal sebagai pedang iblis di antara para ahli teratas di Tanah Suci. Kepribadiannya menjadi sangat dingin ketika tiba saatnya untuk membunuh. Setengah hari dari sekarang, pedang pembunuh jantung akan mulai bangun. Jangan lewatkan kesempatan langka ini. Setelah mengatakan ini, Su Ming menutup mulutnya. Namun, khalayak ramai terlibat dalam diskusi yang panas.
Pendekar pedang, Tuan Tianming, lihatlah. Ada ruang rahasia di kaki gunung, kata Tuan Hunjian. Ruang rahasia. Jian Wushuang mengikuti garis pandang sang penguasa dan melihat ruangan-ruangan itu. Setengah hari dari sekarang, pedang pembunuh jantung akan mulai bangkit, meletus dengan esensi pedang. Esensi itu sendiri adalah sebuah kesempatan, dan semakin dekat kita dengan pedang, semakin besar manfaat yang akan kita peroleh. Karena ada total 100 ruang rahasia yang paling dekat dengan pedang, kita pasti akan mendapat manfaat besar jika kita dapat memasuki salah satunya. Apakah hanya ada 100 kamar? Tianming Lord mengerutkan kening dan bertanya. Ada ratusan ahli di sini dan 100 kamar jelas tidak cukup. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa setiap orang dari kita akan dapat menempati satu ruangan? Tuan Hunjian tertawa dan melanjutkan, biar ku beritahu ini, 100 orang sudah lebih dari cukup. Pada pertemuan sebelumnya, kurang dari 30 orang yang dapat masuk ke ruangan. Kenapa? Tuan Tianming bingung. Kau akan segera tahu. Tuan Hunjian tersenyum misterius. Setengah hari telah berlalu sementara para ahli menunggu dengan tidak sabar. Lubang di gunung tempat pedang pembunuh jantung ditempatkan akhirnya mulai bergetar. Ini baru saja dimulai. Semua ahli berkonsentrasi pada lubang itu. Bas, gema melengking pedang bergema di seluruh area saat cahaya merah menutupi langit di atas lubang. Di tengah cahaya itu, senjata ajaib yang tak tertandingi perlahan-lahan naik ke udara. Semua orang di tempat kejadian menahan napas sambil menatap senjata yang terangkat itu dengan penuh perhatian. Pedang pembunuh jantung, senjata leluhur pedang sekaligus senjata sihir nomor 1 dalam prinsip pedang. Apakah ini pedang pembunuh jantung? Jian Wushuang menatap pedang panjang yang mengambang di cahaya merah, matanya dipenuhi dengan keheranan. Pedang itu berwarna merah pekat dan memancarkan cahaya yang dingin. Bahkan pada pandangan pertama, orang-orang dapat mengetahui bahwa itu adalah pedang pembunuh yang mengguncang dunia. Namun, bukan itu yang membuat Jian Wushuang terkejut. Sebaliknya, pedang itu sangat mirip dengan pedang pembunuh 3 miliknya. Walaupun warna dan ukurannya berbeda, kedua pedang itu sama dalam segala hal, termasuk gagangnya dan retakan misterius pada bilahnya. Senjata ajaib nomor 1 di prinsip pedang. Para pakar berseru kagum, dan mata mereka menyala karena keserakahan. Setiap ahli prinsip pedang memiliki keinginan besar untuk memiliki pedang ini, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mampu memilikinya dalam 1000 tahun terakhir sejak kematian leluhur pedang karena pedang itu terlalu kuat untuk dikendalikan. Tiba-tiba, pedang yang melayang itu bergetar dan suara menusuk lainnya bergema, seakan mencapai langit. Esensi pedang yang dahsyat dilepaskan, begitu dahsyatnya sehingga kemanapun ia lewat, langit menjadi gelap dan kehampaan mulai beriak. Seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan atmosfer yang mendebarkan. Ini dia, saat para ahli menatap esensi pedang yang melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang terlihat, mata mereka menyipit dan mereka mempersiapkan diri. Meski begitu, mereka tampak pucat setelah esensi pedang menyapu mereka, dan beberapa dari mereka bahkan kehilangan akal sehatnya. Sangat sedikit yang dapat menghadapi dampaknya dengan mudah. Sekarang akhirnya aku mengerti apa maksudmu. Tianming Lord menatap Hunjian Lord. Dia tampak mengerikan. Meskipun hantu jiwa pedangnya telah muncul, dia hampir tidak dapat menghalangi esensi pedang dengan kekuatannya. Para bangsawan berjuang untuk maju, tetapi semakin dekat mereka ke pedang pembunuh jantung, semakin besar dampak yang mereka terima. Mereka sepenuhnya yakin bahwa esensi pedang di sekitar ruang rahasia itu pasti sangat kuat. Di antara para ahli, beberapa masih dapat bergerak ke ruangan akibat benturan. Saat ini, hanya esensi pedang yang meletus. Sebentar lagi, akan ada ribuan pedang yang memberi hormat kepada pedang pembunuh jantung. Sebelum itu terjadi, kita harus sedekat mungkin dengan pedang itu agar kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, kata penguasa Hunjian dengan suara rendah. Ayo pergi. Dengan berteriak, sang bangsawan berhasil maju satu langkah ke depan. Bukan hanya dia, para ahli lainnya juga berusaha sekuat tenaga untuk mendekati pedang pembunuh jantung. Namun, seiring meningkatnya kekuatan esensi pedang, jalan mereka ke depan menjadi semakin sulit. Desir, cahaya yang mengalir melesat melintasi langit dengan kecepatan yang luar biasa dan mendekati kaki gunung dalam sekejap seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh esensi pedang. Dia memilih sebuah ruangan dan berjalan masuk. Para ahli tidak terkejut melihat ini karena cahaya yang mengalir itu tidak lain adalah Suming. Sebagai salah satu dari 9 penguasa,
Suming dijuluki pedang iblis dan telah mencapai puncak tertinggi dalam prinsip pedang. Diyakini bahwa ia hanya berada di posisi kedua setelah leluhur pedang di puncaknya, jadi mudah baginya untuk menanggung dampak dari esensi pedang. Sebaliknya yang lainnya berada di tengah perjuangan yang sulit. Misalnya, ketika Jian Wushuang pertama kali merasakan dampaknya, dia hampir tidak dapat menahannya. Sampai akhirnya dia melepaskan dua hantu jiwa pedang untuk membantunya. Jian Wushuang bergerak dengan mantap, selangkah demi selangkah. Meskipun dampaknya perlahan bertambah kuat, ia berhasil mencapai gunung dengan cukup cepat dengan bantuan jiwa pedang gandanya. Tidak buruk, tiba-tiba, dia mendengar suara lembut dari sampingnya. Dia mengikuti suara itu dan melihat ayahnya, Jian Nantian, sedang menatapnya di depan sebuah ruangan. Jian Wushuang mengangkat bahu sebelum berjalan memasuki salah satu ruangan. Dia telah mencapai sesuatu yang juga ingin dilakukan oleh banyak ahli lainnya. Berada lebih dekat dengan pedang pembunuh jantung berarti ruangan itu akan memberikan manfaat terbaik. Namun, hanya selusin orang yang berhasil mencapai ruangan itu meskipun semua orang berjuang keras, dan mereka yang berhasil adalah para jenius sejati dalam prinsip pedang. Adapun Tuan Hunjian dan Tuan Tianming, mereka telah memperoleh banyak prinsip pedang, tetapi mereka masih terlalu lemah untuk sampai ke ruang pertemuan. Sepertinya kita harus berhenti di sini. Wajah penguasa Hunjian memerah. Dia tidak mau menyerah, tetapi dia tidak bisa melangkah maju bahkan satu langkah pun, apalagi melewati jarak 30 meter yang memisahkannya dari ruangan-ruangan itu. Dia kelelahan dan telah mencapai batas kemampuannya. Pendekar pedang itu berhasil memasuki sebuah ruangan. Aku benar-benar iri padanya. Penguasa Hunjian memandang ke arah ruangan itu dengan ekspresi iri. Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Mereka yang gagal mendekati ruangan itu juga merasakan hal yang sama. Lagi pula, hanya di dalam salah satu ruangan mereka dapat merasakan penghormatan 1000 pedang dengan cara yang paling mendalam. Di bawah bercak langit berwarna merah, ki pedang yang tak tertandingi tengah dilepaskan dari bilah pedang pembunuh jantung, yang masih mengalir dengan esensi pedang yang sangat kuat. Pada saat ini, Jian Wushuang, Jian Nantian, dan Suming, serta yang lainnya di dalam ruangan dan yang tidak, semuanya mengangkat kepala. Di dalam ruang rahasia, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah pedang panjang merah yang berada di bawah sungai darah. Dinding batu bagian atas ruangan itu terbuat dari permata yang sepenuhnya transparan sehingga memungkinkannya melihat dengan jelas segala sesuatu di belakangnya. Pedang panjang berwarna merah tua itu, di bawah tatapan semua orang yang hadir, tiba-tiba memancarkan ki pedang yang tak tertandingi milik leluhur pedang. Pedang ki yang tak tertandingi ini dengan cepat mengalir melalui seluruh langit dan bumi. Tubuh pedang panjang berwarna merah darah itu menjadi semakin menyilaukan, membuatnya tampak seperti kaisar di antara pedang-pedang yang tergantung di udara. Di lembah penekan pedang, berkumpul sejumlah besar ahli prinsip pedang, di antaranya beberapa membawa pedang panjang di punggung, sementara yang lain menyimpan pedang panjang di cincin interspatial mereka. Namun, setelah munculnya ki pedang, klang-klang-klang-klang, di dalam lembah, setiap pedang yang merupakan senjata sihir tingkat 2 atau lebih baik mulai menunjuk ke arah pedang pembunuh jantung, terlepas apakah pedang itu dibawa di punggung para ahli atau disimpan di cincin interspatial. Ribuan senjata bersinar dalam berbagai warna cemerlang dan membungkuk hormat ke arah kaisar di antara pedang-pedang seolah-olah mereka adalah rakyatnya. Pada gilirannya, senjata itu mengeluarkan gema pedang yang melengking untuk menunjukkan kenikmatannya atas penghormatan 1000 pedang. Salam 1000 pedang. Kerumunan ahli prinsip pedang mengungkapkan keterkejutan batin mereka saat melihat pemandangan ini. Bahkan Jian Wushuang yang berada di dalam ruang rahasia pun sama terkejutnya saat melihat pedang pembunuh 3 kali lipatnya menunduk ke arah pedang pembunuh jantung. Ini benar-benar penghormatan 1000 pedang. Kaisar di antara pedang telah menerima pujian dari ribuan pedang. Selain itu, gelombang aneh mulai menyebar saat penghormatan dimulai. Gelombang yang amat misterius itu mengandung esensi pedang pembunuh yang tak tertandingi. Tepat pada saat ini, semua orang di lembah itu seakan mendengar suara gemuruh yang berasal dari pedang pembunuh jantung. Bunuh, bunuh semua orang di dunia yang tidak setia. Bunuh, bunuh semua orang di dunia yang tidak berbakti. Bunuh, bunuh semua orang yang tidak benar di dunia. Setiap kata dari raungan ini sangat keras dan bergema, sangat mengesankan, dan mengejutkan semua orang. Setiap kata mengandung misteri yang mendalam saat tersebar kemana-mana. Lembah itu menjadi sangat sunyi.
Para ahli prinsip pedang di lembah itu buru-buru menutup mata mereka dan memanfaatkan kesempatan langka ini. Jian Wushuang juga menutup matanya. Dia tidak dapat mengendalikan pedang pembunuh tiga miliknya, yang tetap dalam posisi penuh hormat, dan dengan demikian dia hanya dapat menggunakan jarinya sebagai pedang saat dia mulai berlatih di dalam ruang rahasia. Dia melancarkan serangan yang sangat biasa dan membosankan. Itu tidak menimbulkan gelombang sedikitpun di dalam ruangan. Jian Wushuang menarik jarinya tetapi segera melancarkan serangan lain. Setiap serangan berikutnya yang dilancarkannya sama-sama hambar. Akan tetapi, pada setiap serangan, cahaya pedang yang dihasilkan menjadi lebih indah dalam arti yang menyentuh hati. Setelah 31 serangan berturut-turut, ia melancarkan serangan ke-32. Serangan kali ini sama tumpul dan biasa saja seperti serangan lainnya, namun cahaya lengkung yang menyilaukan muncul ke arah cahaya pedang yang dihasilkannya. Cahaya busur itu tidak hanya terang dan menyilaukan, tetapi juga indah tak tertandingi dalam arti yang menyentuh hati. Begitu indahnya hingga mempesona. Setelah diamati lebih dekat, tidak sulit untuk melihat bahwa itu adalah serangan yang sama yang dilakukan Jian Nantian malam sebelumnya. Dan namanya hanya Encan. Itu adalah jurus ketiga dari teknik pedang pembunuh jantung, pesona. Jian Wushuang belum pernah memahami gerakan ini sebelumnya, tetapi sekarang menguasainya hanya dengan sedikit latihan, berkat kesempatan yang diberikan oleh penghormatan 1000 pedang. Pada saat yang sama, dia tidak hanya memperoleh ilmu pedang tetapi juga pemahaman tentang asal-usul pembantaian. Pedang ki pembunuh yang tak tertandingi dari pedang pembunuh jantung telah menyebabkannya tanpa sadar jatuh ke dalam pencerahan, yang segera memberinya pemahaman baru tentang asal mula pembantaian. Tiba-tiba, ia mampu memahami banyak teka-teki seputar batasan pertama pagoda 6 tingkat. Dia tetap memejamkan mata, namun di lengan kanannya, yang awalnya hanya memiliki 5 tanda asal pembantaian, dengan cepat membentuk tanda ke-6 dari sejumlah besar asal pembantaian yang terkumpul di lengannya sebagai hasil dari pemahaman yang diperolehnya dari pencerahan. Terbentuknya tanda ke-6 bukanlah akhir, karena tanda ke-7 juga mulai terbentuk. Itu terbentuk hanya dalam waktu singkat. Tanda asal ke-7. Perlu diketahui bahwa pemahaman asal yang diwakili oleh tanda-tanda itu setara dengan awan milik para ahli alam awan, kecuali bahwa mereka tidak sekuat yang terakhir. Tanda ke-7 ini berarti bahwa begitu Jian Wushuang mencapai alam awan, ia akan menjadi makhluk dari alam 7 awan, yang merupakan tingkat markis rata-rata. Meskipun telah memahami jurus ketiga teknik pedang pembunuh jantung dan membentuk tanda ke-7 asal pembantaian di lengannya, dia tetap dalam kondisi pencerahan. Sekarang, jiwa pedang Jian Wushuang lah yang berubah. Awalnya, 2 jiwa pedang yang kuat dan tangguh beristirahat dengan tenang di dalam lautan kesadarannya. Namun, saat ini, mereka mulai bergetar hebat, dan volume mereka membesar tajam bersamaan dengan aliran deras esensi pedang yang tidak jelas. Tak lama kemudian, jejak energi jiwa pedang melonjak keluar dari mereka, dan jiwa pedang ketiga secara bertahap terbentuk di dalam lautan kesadaran. Pada saat yang sama, 3 hantu jiwa pedang yang agung muncul di belakang Jian Wushuang. Masing-masing dari mereka tingginya hampir 100 kaki dan memancarkan esensi pedang yang mengerikan. 3 jiwa pedang, dan semuanya kelas 1. Jian Wushuang baru tersadar dari pencerahannya setelah jiwa pedang ketiga telah terbentuk sepenuhnya. 3 jiwa pedang. Dia memperlihatkan senyum tipis di wajahnya saat merasakan 3 jiwa pedang di dalam lautan kesadarannya dan 3 hantu jiwa pedang di belakangnya. Kekuatan jiwa pedang sangatlah dalam dan sangat langka. Mampu membangkitkan 3 jiwa pedang pada saat yang sama adalah sesuatu yang langka di seluruh tanah suci. Misalnya, Jian Wushuang hanya melihat ayahnya melakukannya selama pertemuan prinsip pedang. Namun, dari 3 jiwa pedang yang dibangkitkan ayahnya, hanya 1 yang tingkat pertama, sedangkan 2 lainnya tingkat kedua. Namun dia berbeda, dia telah membangkitkan 3 jiwa pedang tingkat pertama. Ada yang tidak beres. Kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia mengintip ke arah 3 jiwa pedang di lautan kesadarannya. Ketiga jiwa pedang ini, dia mengerutkan kening. Entah mengapa, saat melihat jiwa pedang, dia mendapat kesan yang salah bahwa mereka seharusnya tidak terpisah dan seharusnya menjadi satu kesatuan. Aku merasa bahwa ketiga jiwa pedang ini dapat digabungkan menjadi satu. Sebuah ide muncul di hatinya. Itu adalah ide yang bisa dibilang gila. Namun, dia tidak bisa menahannya begitu ide itu terlintas di benaknya. Bergabung menjadi satu. Ketiga jiwa pedang ini harus bergabung menjadi satu.
Keterampilan penciptaan surgawi secara alami mulai beroperasi di dalam tubuhnya saat dia memendam ide ini, yang dengannya 3 jiwa pedang di lautan kesadarannya benar-benar mulai menyatu. Salam 1000 pedang yang sangat misterius memberikan kesempatan besar. Banyak ahli prinsip pedang di lembah penindasan pedang sangat menghargai kesempatan seperti ini dan bermeditasi dengan konsentrasi penuh. Mereka yang tingkat pemahamannya setinggi Jian Wushuang memasuki pencerahan dalam waktu singkat. Pencerahan adalah pengalaman sekali seumur hidup, dan manfaatnya sangat besar setelah mengalaminya. Seiring berlalunya waktu, pedang panjang berwarna merah tua, yang memancarkan ki pedang pembunuh yang tak tertandingi di bawah cahayanya yang berdarah, akhirnya mendingin. Pedang ki pembunuh lenyap, esensi pedang yang mengerikan, yang terus menyerang tanpa henti ke segala arah, mulai menghilang secara bertahap. Satu demi satu, ribuan senjata yang ikut serta dalam penghormatan itu berhenti bergerak. Bahkan cahaya berdarah yang memenuhi langit mulai memudar. Akhirnya, pedang panjang merah itu kembali normal, dan, dengan raungan yang dahsyat, perlahan-lahan kembali ke tempat tinggalnya di dasar lubang gunung. Segalanya menjadi damai kembali. Di dalam lembah penindasan pedang, semua orang membuka mata mereka, kecuali sejumlah kecil ahli prinsip pedang yang tetap dalam keadaan pencerahan. Ada ekspresi terkejut yang menyenangkan namun sedikit penyesalan di mata mereka yang membukanya. Kejutan yang menyenangkan adalah karena mereka semua menerima manfaat besar dari kesempatan yang diberikan oleh salam 1000 pedang yang sangat misterius yang baru saja berlalu. Sebaliknya, penyesalannya adalah karena kesempatan itu berlangsung terlalu singkat bagi mereka untuk memasuki pencerahan. Bagaimanapun, kesempatan itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Sambil mendesah pelan, penguasa Hunjian mengalihkan pandangannya ke penguasa Tianming di sampingnya. Tepat pada saat ini, hantu jiwa pedang setinggi 60 kaki muncul di belakangnya. "Selamat, Tuan Tianming," katanya. "Haha, yang terakhir tampak terkejut juga. Kupikir mustahil membangkitkan jiwa pedang dalam kehidupan ini. Hebat sekali akhirnya aku membangkitkannya, meskipun itu hanya kelas 2. Tuan Tianming memang telah membangkitkan jiwa pedang pada kesempatan yang baru saja berlalu. Kami berdua telah memperoleh banyak manfaat, tetapi orang-orang yang memperoleh manfaat paling banyak adalah mereka yang tetap berada di ruang rahasia. Dengan berada paling dekat dengan pedang pembunuh jantung, mereka merasakan manfaat paling banyak dan karenanya memperoleh manfaat paling banyak," komentar penguasa Hunjian. "Benar sekali, aku iri pada mereka," jawab Tianming Lord dengan nada memuji. Para ahli prinsip pedang yang mendapatkan pencerahan mulai berdatangan satu demi satu, dan masing-masing dari mereka tampak sangat terkejut dan gembira tak tertandingi. Selanjutnya, beberapa dari sekitar selusin ahli di ruang rahasia itu keluar dari ruang tersebut. Dalam waktu singkat, sebagian besar ahli prinsip pedang berkumpul lagi. Di mana pendekar pedang itu? Ekspresi keheranan tampak di wajah penguasa Hunjian. Semua ahli prinsip pedang, termasuk Su Ming dan Jian Nantian, telah keluar dari ruang rahasia, meninggalkan Jian Wushuang sebagai satu-satunya orang di sana. Manfaat yang diterimanya pasti sangat besar. Tuan Hunjian tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Tiba-tiba, boom, esensi pedang yang sangat besar menyembur dari salah satu ruang rahasia. Luas dan mengesankan, ia mengandung niat membunuh yang tak terbatas saat menyapu. Para pakar yang berkumpul di lembah penindasan pedang segera mendeteksi keberadaan inti pedang dan segera melihat ke arah ruang rahasia tempat Jian Wushuang berada. Apa yang mereka lihat adalah 3 hantu jiwa pedang yang menjulang tinggi. Masing-masing dari mereka tingginya mendekati 100 kaki dan berdiri berdampingan seperti master pedang yang tak tertandingi. Esensi pedang yang luas dan mengesankan telah berasal dari tubuh mereka. 3 jiwa pedang. 3 jiwa pedang berdiri berdampingan, masing-masing dari mereka agung tinggi dan bermutu satu. Siapakah yang membangkitkan 3 jiwa pedang tingkat pertama? Para ahli prinsip pedang yang menyaksikan kejadian ini sangat terkejut. Mereka sudah terkejut ketika Jian Nantian membangkitkan 3 jiwa pedang sebelumnya. Namun, saat itu, hanya ada 1 jiwa pedang tingkat pertama, sedangkan 2 lainnya tingkat kedua. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keterkejutan melihat 3 jiwa pedang tingkat pertama. Itu pendekar pedang. Mereka datang dari ruang rahasia tempatnya berada. Ada kilatan di mata Tuan Hunjian dan Tuan Tianming. Membangkitkan 3 jiwa pedang tingkat pertama dianggap sebagai prestasi yang luar biasa di Tanah Suci, yang sepanjang sejarahnya hanya segelintir orang yang mampu membangkitkan 3 jiwa tingkat pertama. 3 jiwa pedang kelas 1. Sebagai salah satu dari 9 penguasa,
bahkan Suming yang agung pun memperlihatkan sedikit ekspresi takjub di wajah tampannya. Perlu diketahui bahwa, bagi seseorang yang disebut pedang iblis, ini hanya merupakan kebangkitan 3 jiwa pedang tingkat 1. Membangkitkan 3 jiwa pedang tingkat 1 bisa dianggap mengerikan. Namun jika memang demikian, kebangkitan 6 jiwa pedang tingkat 1 oleh leluhur pedang haruslah dianggap sangat mengerikan, di luar dugaan. Justru karena leluhur pedang telah menentang tatanan alam maka ia mendapat namanya sebagai leluhur prinsip pedang. Meskipun kemunculan 3 jiwa pedang telah menarik perhatian semua orang, ini hanyalah permulaan. Adegan berikutnya akan menyebabkan rambut semua orang, termasuk para ahli prinsip pedang dan Master Suming, berdiri tegak. Di dalam ruang rahasia, 3 hantu jiwa pedang, yang berdiri berdampingan, menutup jarak di antara mereka dan mulai menyatu. Perpaduan jiwa pedang, mustahil. Bagaimana jiwa pedang bisa menyatu? Banyak ahli prinsip pedang tercengang hingga mulut mereka menganga dan mata mereka dipenuhi keheranan. Gabungan dari jiwa pedang. Sejak zaman dahulu kala, ada banyak sekali ahli yang telah membangkitkan jiwa, dan di antara mereka ada banyak ahli berbakat yang membangkitkan 2 atau 3 jiwa, sementara sejumlah kecil jenius luar biasa telah membangkitkan 4 atau bahkan 5. Leluhur pedang, yang telah membangkitkan 6 jiwa pedang, dianggap sebagai monster di antara monster. Namun, terlepas dari berapa banyak jiwa yang telah dibangkitkan monster-monster ini, tidak ada seorang pun yang pernah menggabungkan beberapa jiwa pedang menjadi satu. Hal itu belum pernah terjadi atau bahkan dikabarkan pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang sejarah Tanah Suci, berbagai ahli telah mencoba melakukan hal itu. Namun, karena setiap jiwa yang terbangun itu unik, mereka tidak akan pernah bisa menyatu, apapun yang dicoba oleh para ahli. Tidak seorang pun pernah berhasil melakukannya. Bahkan leluhur pedang, yang membangkitkan 6 jiwa pedang, tidak bisa. Namun sekarang, di ruang rahasia, 3 hantu jiwa pedang di belakang Jian Wushuang menyatu dengan kecepatan yang memungkinkan prosesnya terlihat. Di dalam lautan kesadaran Jian Wushuang, mereka telah menyatu menjadi satu sepenuhnya. Penggabungannya telah selesai. Benar saja, ketiga jiwa pedang tingkat 1 telah menyatu sepenuhnya. Dengan menanamkan jiwa pedang, Jian Wushuang telah melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh siapapun dalam sejarah Tanah Suci sebelumnya. Kerumunan ahli prinsip pedang, termasuk Suming dan Jian Nantian, menatap tajam ke arah ruang rahasia. Perpaduan sempurna dari 3 jiwa pedang tingkat 1. Astaga, serangkaian teriakan mulai bergema di seluruh lembah. Astaga, benar-benar monster. Serangkaian seruan bergema di lembah penindasan pedang yang besar, yang benar-benar kacau. Penggabungan 3 jiwa pedang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Tanah Suci. Apalagi yang mengerikan, di dalam ruang rahasia, Jian Wushuang merasa agak bingung setelah menyadari bahwa ia telah menyatukan 3 jiwa pedang tingkat 1 secara sempurna. Mereka menyatu begitu saja. Jian Wushuang bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia telah dengan mudah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Itu hanyalah sekadar ide di kepalanya, yang ia ikuti dan akhirnya berhasil diwujudkan dalam percobaan pertamanya. Dia telah melakukan apa yang mustahil dilakukan orang lain dengan cara yang paling sederhana, paling santai, dan paling tidak merepotkan. Itulah keterampilan penciptaan surgawi. Setelah tenang, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Perbedaan terbesar antara dia dan orang lain adalah metode kultivasi yang dikuasainya. Dia adalah seorang kultivator terbalik yang mengolah keterampilan penciptaan surgawi. Sudah menjadi darah para pembudidaya terbalik untuk menentang tatanan alam dan menentang konvensi. Keterampilan penciptaan surgawi di tubuhnya telah beroperasi tanpa sengaja selama penggabungan 3 jiwa pedang. Ini merupakan indikasi bahwa keterampilan tersebut terkait erat dengan kemampuan penggabungannya. Jian Wushuang merasa tenang begitu dia memahami hal ini. Keterampilan penciptaan surgawi adalah metode kultivasi yang menantang surga. Apapun yang tidak mungkin akan menjadi mungkin setelah terhubung dengannya. Tubuh gabungan dari 3 jiwa pedang itu jelas sedikit lebih kecil dari apa yang dibayangkan Jian Wushuang di lautan kesadarannya. Namun, tubuh itu segera mulai bergetar hebat dan bermetamorfosis. Benar sekali, itu adalah metamorfosis. Jiwa pedang di lautan kesadaran awalnya transparan, ilusif, dan seperti kaca. Namun, warnanya berangsur-angsur berubah, lapisan emas perlahan-lahan muncul di bagian transparannya, seperti bayi yang baru lahir yang mengenakan pakaian pertamanya.
Jiwa pedang yang transparan itu tampak seolah-olah mengenakan pakaian berwarna emas hangat. Hanya dalam waktu singkat, jiwa pedang yang transparan dan ilusif di lautan kesadaran berubah menjadi jiwa pedang emas yang memancarkan cahaya tak terbatas. Pada saat yang sama, hantu jiwa pedang agung yang terbentuk dari 3 hantu di belakang Jian Wushuang juga mulai bermetamorfosis. Seperti jiwa pedang di lautan kesadaran, lapisan emas muncul dan secara bertahap menutupi seluruh tubuhnya. Hantu jiwa pedang yang agung itu secara bertahap mengeras dan bertransformasi menjadi dewa perang emas yang mengesankan, yang massa tubuhnya membesar dengan pesat. Ia tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan dari tinggi aslinya yang hampir 100 kaki. Tingginya melampaui 100 kaki dalam sekejap mata dan terus tumbuh dengan cepat. 110 kaki, 120 kaki, 150 kaki. Dewa perang emas yang tadinya sudah menjulang tinggi, terus membesar tanpa henti di bawah tatapan ngeri dari banyak ahli prinsip pedang di lembah penindasan pedang. Akhirnya, ketika mencapai tinggi 180 kaki, pertumbuhannya berangsur-angsur berhenti. 180 kaki, hantu jiwa pedang setinggi 180 kaki. Hantu jiwa pedang emas, apa-apaan ini? Terkejut dan bingung, tak seorang pun ahli prinsip pedang dapat mempercayai matanya. Bagi hantu jiwa pedang, 100 kaki dianggap ketinggian maksimal meski itu kelas 1. Lebih jauh lagi, hantu jiwa pedang hanyalah gambaran spektral, atau dengan kata lain, bayangan, yang biasanya monoton. Pemandangan di depan mata mereka benar-benar menentang apa yang masuk akal. Hantu jiwa pedang berwarna emas setinggi 180 kaki tidak lagi seperti yang mereka bayangkan sebagai jiwa pedang kelas 1. Itu telah melampaui kategori, jiwa pedang kelas 1. Apakah ini di atas kelas 1? Banyak ahli prinsip pedang bertanya-tanya. Matanya yang tadinya tertutup rapat, terbuka dengan kuat tepat pada saat ini, seberkas esensi pedang yang tak terbatas bersinar di matanya. Boom! Yang menyembur dari tubuhnya adalah esensi pedang yang tak terbatas yang beberapa tingkat lebih kuat daripada yang dipancarkan dari pedang pembunuh jantung. Esensi pedang ini melesat maju dengan momentum yang luar biasa. Dalam sekejap, ia menyapu tubuh banyak ahli prinsip pedang di lembah. Aliran esensi pedang yang deras dan mendekat membuat wajah para ahli menjadi pucat pasi. Beberapa ahli bahkan memuntahkan darah dan buru-buru mundur ke belakang. Saat menyapu dunia, esensi pedang yang mengerikan membawa aura transendensi dan niat untuk melampaui semua hal di alam semesta. Momen berikutnya, cing, 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 gema pedang yang melengking terdengar di setiap sudut lembah. Mereka dibuat dengan senjata yang ada di tangan para ahli prinsip pedang. Senjata-senjata ini hanya memberi hormat saat mereka menghadapi pedang pembunuh jantung sebelumnya. Namun, kali ini, di bawah perhatian hantu jiwa pedang emas setinggi 18 kaki. Klang 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 klang. Di antara ribuan senjata di lembah itu, senjata-senjata tersebut merupakan senjata ajaib atau lebih baik mengabaikan pemiliknya saat mereka melonjak keluar dari cincin interspatial menuju hantu jiwa pedang. Seperti awan belalang tebal yang menutupi langit dan bumi, ribuan senjata berkilau dalam warna-warna cemerlang saat mereka mengelilingi hantu jiwa pedang. Kemudian, esensi pedang tertinggi menyapu keluar dari hantu jiwa pedang. SSSTTT, ribuan senjata memberi hormat serempak pada saat ini juga, mengirimkan gema pedang yang melengking ke langit. Gema ini mengguncang seluruh dunia seakan-akan suara makhluk abadi. Jauh dari tanah suci, di kampung halaman Jian Wushuang di benua Nanyang. Di dalam rumah gua yang terletak di wilayah dinasti Tang, seorang pria parubaya dengan jubah abu-abu polos mengangkat kepalanya dengan kuat pada saat ini. Dia dapat melihat dengan jelas semua yang terjadi di lembah penindasan pedang di tanah suci melalui kekosongan yang panjangnya ratusan juta mil. 1000 tepuk tangan pedang untuk jiwa pedang terkuat. Dia memang layak menjadi murid terpilih. Dia telah berhasil mencapai jiwa pedang terkuat di tempat seperti ini dan di usia yang masih sangat muda. Mungkin tidak akan sulit baginya untuk mencapai prinsip pedang terkuat di masa depan. Sambil tertawa pelan, lelaki parubaya itu membalikkan tangannya sehingga sebuah benda muncul di dalamnya. Yang mengejutkan, itu adalah manik batu abu-abu yang sebesar kepalan tangan bayi. Itu memancarkan aura yang aneh. Jian Wushuang pasti mengenali benda ini hanya dengan sekali lihat. Benda ini persis sama dengan manik batu misterius di tubuhnya yang memberinya keterampilan penciptaan surgawi. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menyampaikan ini padanya. Itu adalah tontonan yang luar biasa di lembah penindasan pedang,
di mana ribuan pedang berteriak serempak dan mengguncang surga. Setelah menyaksikan pemandangan ini, semua ahli prinsip pedang di lembah itu tercengang. Pemandangan saat ini, pada kenyataannya, beberapa tingkat lebih hebat dari pemandangan sebelumnya di mana pedang tersebut menimbulkan penghormatan 1000 pedang. Dan tepat pada saat ini, bas, sebuah gema pedang yang melengking tiba-tiba terdengar dengan resonansi yang sangat kuat. Seperti kedengarannya, suara itu dengan mudah menenggelamkan semua suara lain di lembah itu. Pada saat yang sama, ribuan senjata yang mengepung Sol Pantom dan baru saja menangis serempak, dengan cepat padam dan menjadi sunyi. Di seluruh lembah, satu-satunya suara yang tersisa adalah gema pedang yang bergema. Apa? Berdiri di tengah kerumunan dengan tangan di punggungnya, Su Ming, yang selalu memiliki penampilan jernih dan tampan, tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Rasa ngeri pun tampak di wajah setiap ahli prinsip pedang saat mereka mengalihkan pandangan ke arah sumber gema pedang. Yang mengherankan, gema pedang itu berasal dari lubang dalam di gunung. Dan di dalam lubang yang dalam itu hanya ada satu senjata, yang tak lain adalah pedang pembunuh jantung. Desir, seberkas cahaya berdarah melesat dari dasar lubang, seketika memicu kekuatan penekan dari pembatasan yang kuat di lereng gunung. Lembah penekan pedang selalu menjadi tempat yang dimaksudkan untuk menekan pedang pembunuh jantung. Ada pembatasan yang kuat di lereng gunung tempat pedang itu berada. Setiap kali pedang itu bertindak, pembatasan itu akan secara otomatis memulai penekanan. Namun kali ini, pedang pembunuh jantung menyerang dengan ganas dan langsung ke arah pembatasan. Ujung pedangnya yang berwarna darah mengerahkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat menusuk pembatasan dengan ganas dan kekuatan yang tak tertahankan. Selama beberapa saat, pembatasan yang kuat itu berguncang seakan-akan berada di ambang kehancuran. Ini buruk. Sebagai salah satu dari 9 penguasa, sungguh mengejutkan bahwa Master Su Ming yang bermartabat akan berseru pada saat ini. Pakaian putihnya berkibar di udara saat ia bergegas menuju pembatasan dan mencoba dengan sia-sia untuk mengendalikan pembatasan tersebut sehingga dapat menekan pedang pembunuh jantung. Jelaslah bahwa dia telah meremehkan kekuatan pedang pembunuh jantung. Atau, dengan kata lain, yang dia remehkan adalah tekad dan keinginan pedang itu untuk menghancurkan pembatasan. Dia telah melihat pembatasan itu dilubangi oleh pedang sebelum dia mendekatinya, dan tiba-tiba muncul sebuah lubang yang sangat mirip rambut namun mematikan. Krek, celah itu tiba-tiba membesar. Pembatasan itu akhirnya akan dihancurkan oleh pedang pembunuh jantung. Desir, setelah menembus batasan, pedang itu mengeluarkan lolongan penuh semangat dan berubah menjadi cahaya berdarah yang langsung melesat menembus kekosongan. Tanpa diduga, cahaya itu mengarah ke hantu jiwa pedang emas setinggi 180 kaki, bergabung dengan ribuan senjata lainnya. Dengan semua warna darahnya yang jahat dan menggoda, ia muncul di hadapan hantu jiwa pedang, melompat-lompat karena kegembiraan yang luar biasa. Para ahli prinsip pedang di sekitarnya tercengang melihat pemandangan ini. Dari ruang rahasia, Jian Wushuang juga menyaksikan tepuk tangan ribuan pedang dan melihat pedang pembunuh jantung. Pedang pembunuh jantung ini, sambil mengerutkan kening sedikit, perasaan aneh muncul di lubuk hatinya, lalu dia menunjuk ke arah pedang. Meskipun gerakan itu adalah tindakan bawah sadar, yang tidak dia duga adalah, sebagai reaksi langsung terhadapnya, pedang itu akan mengeluarkan seruan dan melesat ke arahnya sebelum melayang dengan kesopanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di depannya. Posturnya seperti seorang anak kecil di hadapan orang tuanya. Sungguh sopan santun. Apakah ini benar-benar pedang pembunuh jantung? Jian Wushuang agak bingung. Perlu diketahui bahwa pedang pembunuh jantung merupakan senjata sakti prinsip pedang pertama di Tanah Suci, dan sifatnya juga mematikan. Senjata sihir pembunuh setingkat itu pastilah sangat kejam, brutal, dan angkuh, sebagaimana dapat disimak dari adegan penghormatan 1000 pedang beberapa waktu lalu. Namun sekarang, ia bersikap sopan di depannya. Perlahan-lahan ia mengulurkan tangannya dan menggenggam gagangnya, yang tidak menunjukkan perlawanan dan malah menjadi senang. Tak lama kemudian, ia mulai meneteskan darah untuk mengikatnya pada dirinya sendiri. Proses penjilidan berjalan lancar, hanya dalam waktu sekejap, ikatan itu selesai. Jian Wushuang, secara mengesankan, telah menjadi pemilik pertama senjata sihir prinsip pedang yang mematikan di Tanah Suci. Ini agak terlalu mudah, bukan? Jian Wushuang bergumam dengan heran. Dia tahu dalam hatinya bahwa pedang pembunuh jantung telah datang karena jiwa pedang emas yang dimetamorfosisnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak memikirkannya lagi.
Begitu pikirannya berubah, hantu jiwa pedang emas setinggi 180 kaki di belakangnya mulai perlahan menghilang, sementara ribuan senjata yang tergantung di udara juga surut satu demi satu. Segalanya menjadi tenang kembali. Seluruh lembah penindasan pedang terdiam membisu. Masih ada jejak kekhawatiran di mata para ahli prinsip pedang, yang tidak bisa tenang meskipun waktu terus berlalu. Mata semua orang saat ini terpaku pada bagian dalam ruang rahasia. Mereka semua penasaran apakah monster yang menyebabkan semua yang baru saja terjadi itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Pintu ruang rahasia itu terbuka lebar di bawah pengawasan semua orang, dan tak lama kemudian sosok berjubah hitam melangkah keluar perlahan. Dia tidak bertubuh tinggi dan memiliki wajah muda yang cukup baik meskipun sama sekali tidak sebanding dengan ketampanan Su Ming. Dia membawa pedang panjang berwarna merah tua di tangannya yang dikenali oleh semua ahli yang hadir. Pedang itu tidak lain adalah pedang pembunuh jantung. Dianggap sebagai pedang pembunuh terhebat oleh semua orang, namun pedang ini tetap jinak dan tenang di tangan seseorang. Langkah kaki lelaki itu saat melangkah maju terdengar mantap, nyaring, dan kuat. Dia baru berhenti berjalan ketika dia telah sampai di depan kerumunan para ahli. Sesungguhnya pedang pembunuh jantung telah mengenalinya sebagai pemiliknya. Para pakar menatap Jian Wushuang dengan pandangan rumit. Sejak jatuhnya leluhur pedang, pedang pembunuh jantung tidak pernah memiliki pemilik kedua. Dengan demikian, pedang itu tetap berada di lembah penindasan pedang selama lebih dari 1000 tahun. Selama waktu itu ada banyak ahli prinsip pedang yang mencoba menaklukkannya tetapi akhirnya gagal melakukannya. Su Ming, misalnya, telah mencoba beberapa kali tetapi selalu gagal. Pedang pembunuh jantung akhirnya mendapatkan pemilik baru, tetapi dia. Di bawah tatapan para ahli, aura di tubuh Jian Wushuang tidak mungkin disembunyikan. Yang mengejutkan semua orang, itu adalah aura seorang ahli alam suci biasa. Seorang ahli alam suci, dia hanya seorang ahli alam suci. Dia tidak hanya membangkitkan 3 jiwa pedang tingkat pertama, tetapi yang lebih tidak masuk akal, menyatukan mereka dengan sempurna dan mengubah mereka menjadi jiwa pedang yang sama sekali baru sehingga bahkan pedang pembunuh jantung akan dengan sukarela tunduk kepadanya sebagai pemiliknya. Tidak kusangka dia hanya seorang ahli alam suci. Para ahli prinsip pedang dipenuhi dengan rasa masam di hati mereka, dan banyak dari mereka memandang Jian Wushuang dengan rasa cemburu yang besar. Ya, itu kecemburuan. Jian Wushuang juga bisa merasakan rasa iri yang datang padanya. Anak kecil, aku yakin pengakuanmu padaku sebagai pemilikmu adalah hal yang baik, tapi itu juga membawaku pada masalah besar. Menatap pedang di tangannya, Jian Wushuang mendesah pelan saat raut wajahnya mulai berubah dingin. Itu memang masalah besar. Sebagai senjata sihir prinsip pedang yang pertama untuk membunuh di Tanah Suci, berapa banyak orang yang menginginkannya. Di antara kelompok ahli prinsip pedang ini saja, 9 dari 10 sangat ingin mendapatkannya, kecuali bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan sekarang, pedang itu telah mengakui Jian Wushuang sebagai pemiliknya tepat di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu dan terbelalak? Yang terkuat di antara orang-orang ini hanya setingkat penguasa superior. Ini tidak menjadi ancaman bagiku saat ini. Hanya ada satu orang yang merupakan ancaman serius bagiku. Dengan mata dingin, Jian Wushuang menatap langsung ke arah Su Ming. Yang terakhir berdiri tegak di void dalam pose angkuhnya yang biasa. Dia juga melihat kembali ke Jian Wushuang. Jian Wushuang samar-samar dapat mendeteksi niat membunuh yang terpancar di mata Su Ming meskipun wajahnya tampak kusam. Benar, dia tertawa dingin. Dia sama sekali tidak terkejut. Su Ming telah menahan pedang pembunuh jantung selama lebih dari 1000 tahun, dan selama itu ia mengadakan pertemuan prinsip pedang setiap 100 tahun saat pedang itu dalam keadaan bergejolak. Meskipun ini tampak seperti tindakan kebaikan, kenyataannya adalah bahwa jauh di lubuk hatinya, Su Ming telah lama memperlakukan pedang itu seolah-olah itu miliknya. Sekarang setelah mengakui Jian Wushuang sebagai pemiliknya, kejutan sesungguhnya adalah jika Su Ming tidak ingin membunuhnya. Aku berencana untuk menunggu sedikit lebih lama, saat kekuatanku sudah meningkat, sebelum melawannya. Namun sekarang tampaknya segalanya harus dipercepat. Jian Wushuang bergumam pada dirinya sendiri. Su Ming adalah pengkhianat garis keturunan leluhur pedang. Kemunduran garis keturunan itu terkait erat dengan Su Ming. Sebagai keturunan garis keturunan itu, Jian Wushuang berkewajiban untuk membereskan segala sesuatunya atas nama leluhurnya jika ia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hanya masalah waktu sebelum dia menantang Su Ming. Sekarang,
Pedang pembunuh jantung telah membawa segalanya maju sedikit demi sedikit. Kerumunan ahli juga memandang Su Ming untuk mengantisipasi reaksinya. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, Su Ming tidak marah. Sebaliknya, sambil menatap Jian Wushuang, dia bertanya dengan tenang, metode yang mulia benar-benar hebat karena telah menggabungkan 3 jiwa pedang menjadi satu. Bolehkah saya tahu nama Anda? Jian Wushuang awalnya berpikir untuk menjawab pendekar pedang saat mendengar pertanyaan Su Ming, namun setelah berpikir sebentar, dia menjawab, namaku Jian Wushuang. Jian Wushuang, Su Ming menggumamkannya berulang-ulang. Itu secara harfiah berarti memiliki prinsip pedang yang tak tertandingi. Kau benar-benar sesuai dengan nama yang bagus itu. Pujian palsu. Jian Wushuang tidak tersanjung. Pedang pembunuh jantung itu telah berada di lembah ini selama lebih dari 1000 tahun. Aku telah mencoba berbagai cara agar pedang itu mengakui aku sebagai pemiliknya, tetapi tidak pernah berhasil. Namun, hari ini pedang itu telah menawarkan diri kepada Yang Mulia, yang kemampuannya tentu saja membuat maluku, kata Su Ming. Itu hanya keberuntungan, jawab Jian Wushuang santai. Keberuntungan, mungkin, bibir Su Ming terangkat, tetapi bagaimanapun juga, sebagai senjata sihir prinsip pedang pertama di Tanah Suci, senjata ini telah dilirik oleh banyak orang. Yang Mulia harus berhati-hati, jangan sampai terbunuh begitu cepat setelah menerimanya, atau Anda mungkin tidak akan sempat menggunakannya. Terima kasih banyak atas sarannya, Master Su Ming. Jian Wushuang mengakui dengan dingin. Semoga berhasil. Su Ming tertawa tanpa perasaan, lalu berbalik dan pergi. Para ahli prinsip pedang tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pergi, dia pergi begitu saja, dia bahkan tidak mencoba merebut kembali pedang itu. Apakah dia benar-benar rela membiarkannya jatuh ke tangan Jian Wushuang? Bersedia, itu tidak mungkin. Seluruh Tanah Suci tahu bahwa Tuan Su Ming tergila-gila pada pedang pembunuh jantung, atau dia tidak akan menghabiskan waktu 1000 tahun untuk menekannya. Menurutku, Master Su Ming memilih untuk tidak bertindak di sini demi menyelamatkan mukanya. Bagaimanapun, ini adalah lembah penindasan pedang, dan faktanya dia secara pribadi mengundang Jian Wushuang ke sini. Ditambah lagi, pedang itu tunduk pada Jian Wushuang, yang tidak secara aktif merebutnya atau melanggar aturan lembah manapun. Tidak pantas bagi Master Su Ming untuk berebut pedang di lembah, dan reputasinya akan hancur jika berita itu tersebar. Tentu saja, hal ini hanya berlaku di lembah. Keadaan di luar mungkin berbeda. Para ahli mengobrol dengan bebas di antara mereka sendiri. Meskipun mereka berusaha mengecilkan volume suara, Jian Wushuang dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Sebagai tanggapan, dia tertawa acuh tak acuh. Dia tentu menyadari teori bahwa Guru Su Ming memilih untuk tidak bertindak di sini hanya agar tidak mencoreng reputasinya, tetapi tidak akan mampu menahan diri begitu berada di luar lembah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Jian Wushuang menyimpan pedang pembunuh jantung di cincin interspasial sebelum dia perlahan melangkah maju. Pendekar pedang, Tuan Hunjian dan Tuan Tianming sama-sama menatap Jian Wushuang dengan ekspresi agak rumit. Kalian berdua boleh pergi dulu, kata Jian Wushuang. Maaf, pendekar pedang, kami berdua tidak banyak membantu, kata penguasa Hunjian dengan nada getir. Saya mengerti, Jian Wushuang mengangguk dengan empati yang tulus. Orang yang harus mereka hadapi kali ini adalah Su Ming, yang bahkan pemimpin mereka, Markis Piaoxue, apalagi mereka, tidak ada tandingannya. Dia berjalan mendekati Jian Nantian sekali lagi. Yang terakhir membawa sebotol anggur di tangannya dan sibuk minum sendiri. Wajahnya acuh tak acuh seperti biasanya, dan dia hanya melihat sekeliling ketika dia melihat Jian Wushuang datang ke arahnya. Kupikir aku sudah cukup membuat masalah selama ini, tetapi ternyata itu jauh lebih sedikit daripada yang telah kau lakukan. Ayah, berhentilah menggodaku. Jian Wushuang tertawa pelan. Su Ming tentu tidak akan membiarkanmu lolos karena mengambil pedang pembunuh jantung. Aku khawatir dia akan mencoba membunuhmu saat kau melangkah keluar dari lembah penekan pedang. Katakan, apa rencanamu? Jian Nantian berkata dengan suara berat. Apa lagi yang bisa kulakukan selain mengambil tindakan seperti yang dibutuhkan situasi ini? Pedang itu sudah mengakui aku sebagai pemiliknya, dan aku pasti tidak bisa mengembalikannya padanya. Lagi pula, pedang itu awalnya adalah senjata ajaib leluhur pedang. Su Ming tidak pantas memilikinya, jawab Jian Wushuang. Tentu saja, meskipun ia mengaku akan mengambil tindakan sesuai dengan situasi yang ada, ia memang mempunyai beberapa rencana jauh di lubuk hatinya.
Setidaknya, dia memiliki kartu truf yang dapat menyelamatkan nyawanya di tangannya. Kau tampaknya berpikiran terbuka. Jian Nantian melirik putranya dan merendahkan suaranya sebelum melanjutkan, aku sudah mengirim pesan agar seorang pembantu datang. Namun, dia butuh waktu untuk sampai di sini. Kau hanya perlu mencari cara untuk menunda semuanya sedikit. Seorang pembantu, Jian Wushuang menatap ayahnya dengan bingung. Dia akan ditindak oleh salah satu dari 9 penguasa, Su Ming. Penolong macam apa yang bisa menghentikan orang seperti itu? Jangan khawatir, pembantu yang kuminta sangat kuat dan seharusnya tidak akan kesulitan menghentikan Su Ming. Jian Nantian tertawa pelan. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia mungkin tidak perlu menggunakan kartu truf terakhirnya jika pembantunya benar-benar mampu. Kebetulan, dia sebenarnya tidak ingin menggunakan kartu itu. Hadirin sekalian, pertemuan prinsip pedang sudah berakhir dan tuanku masih ada urusan lain yang harus diurus. Jadi saya minta kalian semua untuk pergi sekarang, kata wanita berpakaian ungu yang menyambut kedatangan para ahli itu. Para ahli meninggalkan lembah itu tanpa ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Kami diminta untuk pergi. Sepertinya mereka tidak ingin kami tinggal lebih lama lagi. Jian Wushuang tersenyum. Ayo pergi, kata Jian Nantian datar. Kemudian, dia keluar dari lembah bersama Jian Wushuang. Su Ming yang tampan berdiri di titik tertinggi lembah, menatap sosok Jian Wushuang yang menjauh di kejauhan, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Zizong, Su Ming berbicara. Yang mulia, seorang pria berjubah ungu datang ke hadapannya. Ikuti Jian Wushuang. Begitu dia keluar dari lembah, bunuh dia dan bawa kembali pedang pembunuh jantung, perintah Su Ming dengan suara rendah. Baik, Yang mulia, pria berjubah ungu itu mengangguk hormat dan mulai mengikuti Jian Wushuang. Pedang pembunuh jantung adalah milikku. Tidak seorang pun dapat mengambilnya dariku. Mata Su Ming sedingin es. Namun, di luar lembah, para ahli belum juga pergi. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang. Lihat, mereka berdua adalah Markis Wan Lei dan Markis Nanyu. Tepat di luar pintu keluar, berdiri dua sosok dengan aura yang kuat. Mereka tidak lain adalah dua markuise dari sebelumnya. Para markis jelas sedang menunggu Jian Nantian. Mereka ingin membunuh Jian Nantian, tetapi karena takut membuat Su Ming marah, mereka menunggu sampai saat ini, ketika semua orang keluar dari lembah. Jian Wushuang dan Jian Nantian berjalan keluar lembah, berdampingan. Mereka segera menarik perhatian semua orang. Mereka keluar, mengapa mereka bersama? Hal-hal menjadi menarik. Jika kita membunuh Jian Nantian, kita akan mendapatkan 2 senjata Dao, satu dari Jian Nantian dan satu dari Markis Suefeng. Sedangkan untuk Jian Wushuang, dia telah menguasai pedang pembunuh jantung dan bahkan menggabungkan 3 jiwa pedang, yang merupakan pertama kalinya seseorang mencapainya dalam seluruh sejarah kita. Dia pasti memiliki beberapa rahasia besar. Jika kita dapat membunuhnya, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Para ahli yang menunggu memperhatikan Jian Wushuang dan Jian Nantian dengan sangat cermat. Di mata mereka, keduanya bagaikan harta karun berjalan dan membunuh salah satu di antara mereka bisa sangat menguntungkan mereka. Jian Wushuang dan Jian Nantian melihat Markis Wan Lei dan Markis Nanyu saat mereka keluar dari lembah. Mereka menunggumu. Jian Wushuang menatap Jian Nantian dengan penuh arti. Hanya 2 udang, kata Jian Nantian dengan nada mengejek. Dia membenci kedua bangsawan itu meskipun mereka adalah pakar terkemuka di negeri ini. Bagaimana kalau kita masing-masing mengambil satu? Jian Wushuang bertanya kepada ayahnya sambil tersenyum. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius para markuise. Baiklah, Jian Nantian mengangguk. Aku akan membawa Markis Wan Lei dan kau akan mengurus Markis Nanyu. Tidak masalah. Jian Wushuang dan Jian Nantian menyerbu ke arah target mereka seperti 2 cahaya yang mengalir. Tatapan mata mereka tertuju pada Jian Nantian, sehingga Markis Wan Lei dan Markis Nanyu langsung menyerbu ke depan saat mereka melihat Jian Nantian bergerak. Jian Nantian, pergilah ke neraka. Markis Wan Lei yang pemarah itu meraung. Simpan kata-katamu. Jian Nantian tetap acuh tak acuh. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan sudah dalam jangkauan pertempuran jarak dekat. Markis Nanyu, lawanmu adalah aku. Suara Jian Wushuang bergema. Bayangan pedang yang samar muncul, memotong ruang di depan Markis Nanyu dan memaksanya untuk bertahan. Markis Nanyu mengeluarkan sebilah pedang yang diliputi saripati pisau dan dengan santai menangkis bayangan pedang itu dengannya. Nak, kau berani melawanku.
Markis Nanyu menatap Jian Wushuang dengan tatapan dingin. Sang Markis telah menyaksikan bagaimana Jian Wushuang menggabungkan ketiga jiwa pedangnya dan memperoleh pedang pembunuh jantung, tetapi dia tidak percaya dia mampu memiliki senjata sakti semacam itu. Oleh karena itu, dia tidak tertarik pada Jian Wushuang atau pedang pembunuh jantung. Aku telah mendengar tentang 72 Markis sejak aku memasuki Tanah Suci, tetapi aku belum pernah memiliki kesempatan untuk melawan Markis sungguhan sampai sekarang, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Bertarung denganku, sementara kau hanya berada di alam Sein. Markis Nanyu melirik Jian Wushuang dengan pandangan menghina. Meskipun penampilannya sangat baik di dalam lembah, itu tidak mengubah fakta bahwa Jian Wushuang masih berada di alam suci. Adapun Markis Nanyu, dia berada di alam 7 awan, jadi dia mengira Jian Wushuang gila karena bertarung dengannya. Nak, karena kau sedang terburu-buru untuk mati, aku akan mengabulkan permintaanmu dan menerima pedang pembunuh jantungmu. Saat kata-kata Markis Nanyu jatuh, dia berubah menjadi bayangan. Desir, Jian Wushuang hanya melihat bayangan yang sulit dipahami melintas dengan kecepatan tinggi, tetapi dia dapat merasakan niat membunuh yang menggelora di sekelilingnya. Dia menyipitkan matanya, siap menggunakan pedang pembunuh 3 kali yang sudah ada di tangannya. Seorang Markis di alam 7 awan tidak pantas menghadapi pedang pembunuh jantung. Gumam Jian Wushuang. Di belakangnya, seberkas cahaya keemasan mulai melonjak saat hantu jiwa pedang emas raksasa terwujud. Hantu yang tingginya lebih dari 50 meter itu muncul sekali lagi. Esensi pedang yang luar biasa segera menyapu area tersebut. Kalau saja sebelum Jian Wushuang memasuki lembah penindasan pedang, dia pasti sudah melarikan diri saat berhadapan dengan seorang Markis. Namun, keadaan di lembah telah berubah. Dia telah mengalami penghormatan 1000 pedang dan kekuatannya telah meroket. Selain memadatkan 7 tanda asal pembantaian, dia juga berhasil menggabungkan jiwa pedangnya. Dia tahu, meskipun dia sekarang hanya punya 1 hantu jiwa pedang, hantu emas ini lebih kuat daripada 3 hantu sebelumnya yang digabungkan dan bisa membuatnya menampilkan kekuatan yang lebih besar. Aku tidak sabar untuk melihat seberapa kuat jiwa pedang baruku. Jian Wushuang menjilat bibirnya. Ruang di depannya terbelah saat pedang Markis Nanyu mendekat. Pukulan itu membelah udara, dan bahkan sebelum mengenai Jian Wushuang, gelombangnya telah meninggalkan bekas pedang tak berdasar di tanah di bawah mereka. Mata Jian Wushuang menjadi gelap saat dia melompat maju dan mengayunkan pedang pembunuh 3 kali ke arah lawannya. Cahaya pedang itu seperti sambaran petir yang akan terus bergerak maju hingga mengenai musuhnya. Jian Wushuang menampilkan jurus kedua dari teknik pedang pembunuh jantung, keputusasaan. Hantu jiwa pedang emas yang berada di belakang Jian Wushuang juga menyerang pada saat yang sama. Kekuatan dari jiwa pedangnya meledak maju. Pada saat yang sama, 7 tanda asal pembantaian diaktifkan dan melepaskan kekuatan penuhnya. Cahaya pedang menjadi menyilaukan bagaikan matahari. Niat membunuh Markis Nanyu makin meningkat dan pukulannya makin ganas. Mati, gerutunya serak, dengan ekspresi muram di wajahnya. Keduanya saling berhadapan, dan mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka. Tak satu pun dari mereka yang bersikap santai. Markis Nanyu, sebagai seorang Markis di alam 7 awan, cukup percaya diri dengan kekuatannya. Ia bermaksud mengalahkan lawan yang tidak berarti ini, yang hanya berada di alam suci, dengan 1 serangan. Namun, lawannya, Jian Wushuang, juga percaya diri dengan kekuatannya. Dengan hanya 7 tanda asal pembantaian yang dimilikinya, dia mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Markis Nanyu, namun dia juga memiliki keterampilan penciptaan surgawi dan tubuh yang kuat untuk membantu menutupi perbedaannya, begitu pula dengan teknik pedang pembunuh jantung dari leluhur pedang. Yang terpenting, dia memiliki jiwa pedang. Dia didukung oleh kekuatan jiwa pedang terkuat. Secara keseluruhan, serangan Jian Wushuang adalah sesuatu yang dapat mengguncang dunia. Ledakan, kedua pukulan itu bertabrakan dan 2 kekuatan dahsyat meledak. Seluruh area bergetar saat gelombang ledakan terlihat menyapu semuanya saat beriak keluar dari titik tumbukan. Peristiwa itu menyebabkan langit bergetar dan tanah retak. Ketika gelombang ledakan menghantam gunung, gunung itu hancur menjadi debu. Mundur, para ahli yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semakin mundur ketika mereka melihat gelombang tersebut, takut untuk terlibat secara tidak sengaja. Seluruh medan perang adalah badai kekuatan yang bergelora. Swiss, tiba-tiba, sebuah sosok melesat keluar dari badai bagaikan peluru. Sosok itu terus berguling saat ia terbang mundur, dan tidak berhenti hingga ia berada ratusan meter jauhnya.
Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, wajah sosok itu memerah, dan dia menyemburkan seteguk darah ke tanah. Di seberangnya, sosok muda berjalan keluar dari badai sambil memegang pedang panjang di tangan. Sosok muda itu adalah Jian Wushuang. Kekuatanmu tidak sesuai dengan namamu, Markis Nanyu. Kata-katanya bergema di seluruh area. Para penonton bingung dengan apa yang mereka lihat. Markis Nanyu tidak lebih lemah dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Aku seorang markis, di alam 7 awan. Dia hanya di alam Sein. Bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan olehnya saat bertarung 1 lawan 1? Dia benar-benar kewalahan. Dia terdorong mundur ratusan meter oleh satu serangan itu dan terluka hingga dia batuk darah. Tetapi, seharusnya Jian Wushuang yang dikuasai, bukan dia. Hasilnya benar-benar di luar dugaan sang markis. Bagaimana anak itu bisa mengalahkan seorang markis? Kebingungan mengguncang pikiran semua orang. Mereka semua terkejut karena mereka tidak tahu bahwa Jian Wushuang bukan hanya seorang ahli biasa di alam Sein. Kultivasinya mengikuti jalur yang menantang surga dengan setiap langkah yang diambilnya. Ahli alam suci yang biasa akan melangkah ke alam awan setelah memadatkan 3 tanda asal, namun Jian Wushuang telah memadatkan 7 tanda asal, yang jumlahnya sama dengan jumlah tanda Markis Nanyu. Perbedaannya adalah Jian Wushuang memiliki tanda asal sementara sang markis memiliki awan, yang jauh lebih kuat. Jian Wushuang telah mengatasi perbedaan tersebut dengan bergantung pada keterampilan penciptaan surgawi dan tubuhnya yang kuat. Dengan kata lain, bahkan tanpa jiwa pedangnya, Jian Wushuang masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Markis Nanyu. Namun, dengan menggunakannya, ia mampu mengalahkannya. Jian Wushuang berdiri di sana, menjulang tinggi di atasnya, memegang pedang. Saat dia menunjuk ke depan, sungai darah yang luas mengalir ke arah itu. Mengandalkan kekuatannya saat ini, dia dapat mencakup seluruh medan perang dengan Road to the Underworld. Dia memperlihatkan alam 100 kali lipat dan alam api darah secara bersamaan. Ketiga teknik itu bekerja sama dan menekan Markis Nanyu. Brengsek, ekspresi Markis Nanyu berubah. Ia sedang ditekan oleh kekuatan yang dahsyat dan tidak mampu menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia tidak melakukan yang terbaik. Markis Nanyu menatap Jian Wushuang dengan tatapan ngeri. Saat itulah dia melihat jejak niat membunuh di mata Jian Wushuang. Sang markis menjadi sangat takut. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ia akan takut pada seseorang di alam suci sedemikian rupa, tetapi ia benar-benar takut. Ia tahu bahwa ia bukanlah tandingan Jian Wushuang. Berlari, Markis Nanyu mulai melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia terlalu takut untuk memikirkan perlindungan reputasinya. Terlepas dari apakah itu ketenaran, harta, atau senjata Dao, tidak ada yang lebih penting daripada nyawanya. Kau ingin melarikan diri, kau tidak akan bisa lari kemanapun. Melihat niat Markis Nanyu, Jian Wushuang tersenyum dingin. Dengan sekejap, dia meninggalkan bayangan saat dia bergerak dengan mudah melalui sungai darah. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mengejar Markis Nanyu. Markis Nanyu, pergilah ke neraka. Kata-kata acuh tak acuh keluar dari mulut Jian Wushuang, menjatuhkan hukuman mati kepada Markis Nanyu. Markis Nanyu berbalik setelah mendengar kata-kata itu dan melihat pedang Jian Wushuang terbang ke arahnya seperti kilat lagi. Pedang itu begitu cepat sehingga dia tahu dia tidak mempunyai peluang, bahkan jika dia tidak ditekan oleh teknik rilem. Tidak, Markis Nanyu menjerit dengan menyedihkan sebelum dia tertusuk oleh pedang pembunuh 3 kali. Markis Nanyu meninggal dengan mata terbelalak. Tubuhnya jatuh dari udara. Tempat itu sunyi senyap dan para penonton tercengang. Seorang ahli super di Tanah Suci, salah satu dari 72 Markis Nanyu, terbunuh di depan mata mereka, dan itu dilakukan oleh seorang ahli alam suci. Seorang ahli alam suci membunuh seorang markis dengan menggunakan kekuatan penuhnya, dan Markis Nanyu bahkan tidak bisa melarikan diri. Jian Wushuang memang kuat. Aku tidak pernah menyangka akan ada ahli alam suci yang begitu mengerikan di Tanah Suci. Bagaimana mungkin seorang ahli alam suci bisa sekuat itu? Semua orang benar-benar terkejut. Akan tetapi, sebelum mereka bisa tenang, kekuatan menakutkan lainnya meledak dari medan perang yang berbeda. Bayangan pedang yang mempesona muncul dan menarik perhatian semua orang. Serangan itu misterius, dan kekuatan di baliknya mencapai puncaknya karena senjata Dao. Jian Nantian, yang melancarkan serangan, tampak acuh tak acuh, tetapi masih ada sedikit niat membunuh yang terkumpul di matanya. Kotoran, Markis Wanlei, lawan Jian Nantian,
menjadi pucat saat melihat serangan itu, tetapi dia masih mencoba memblokirnya. Akan tetapi, pedang Jian Nantian tetap menjatuhkan kapak raksasanya dan menembusnya. Markis Wanlei juga terbunuh. Dia meninggal karena telah meremehkan Jian Nantian. Dia tidak tahu bahwa sebelum Salut Seribu Pedang terjadi, Jian Nantian telah membunuh seorang bangsawan superior dan 2 bangsawan tingkat lanjut dengan 1 pukulan. Pada saat itu, dia sudah sekuat seorang markis biasa. Dengan kesempatan besar seperti Salut Seribu Pedang, wajar saja jika Jian Nantian mengalami banyak kemajuan. Selain itu, Jian Nantian telah melangkah ke alam 7 awan, ia memiliki ilmu pedang yang sangat baik, dan ia juga memiliki senjata Dao. Dengan demikian, ia jelas jauh lebih kuat daripada Markis Wanlei. Dalam waktu yang singkat, Markis Wanlei dan Markis Nanyu telah terbunuh. Namun, Jian Wushuang dan Jian Nantian tampaknya tidak bangga. Mereka tahu betul bahwa kedua markuise itu hanyalah ahli alam 7 awan biasa tanpa senjata Dao apapun. Mereka menganggap mereka sebagai udang dan tidak menganggap mereka serius sejak awal. Yang ada di belakang keduanya adalah kekhawatiran mereka yang sebenarnya. Dia di sini. Mata gelap Jian Nantian mengarah ke langit, di mana sosok di kejauhan perlahan menjadi semakin jelas. Di belakang sosok itu ada awan merah besar. Sesaat kemudian, sosok itu akhirnya tiba di depan Jian Nantian. Sosok itu mengenakan jubah merah dan berambut merah. Ia membawa pedang merah darah di punggungnya dan awan merah yang bergolak mengikutinya. Berdiri di sana, ia tampak seperti Asura dari neraka. Jian Nantian. Tatapan mata sosok itu tertuju pada Jian Nantian dengan hasrat membunuh yang nyaris terpendam di dalamnya. Markis Suefeng, jawab Jian Nantian dengan tenang. Sosok Markis Suefeng itu sangat kuat dan telah mengejar Jian Nantian selama beberapa hari terakhir ini. Ia bahkan menawarkan senjata Dao kepada siapapun yang dapat membunuh Jian Nantian. Berada dalam peringkat 2 teratas di antara 72 markis di Tanah Suci menunjukkan betapa berkuasanya dia. Markis Wanlei dan Markis Nanyu yang telah tiada juga merupakan markis, namun mereka tidak sebanding dengan Markis Suefeng. Markis Suefeng muncul di medan perang dengan niat membunuh yang begitu kuat sehingga para penonton tidak dapat menahan napas. Sang markis menatap mayat Markis Wanlei. Sepertinya kekuatanmu meningkat pesat selama pertemuan itu. Kau bahkan mampu membunuh Wanlei, kata Markis Suefeng dingin, namun, aku masih memandang rendah dirimu, dan kau akan melihat betapa menyedihkannya pembunuh saudara-saudaraku yang disumpah itu akan berakhir. Benarkah? Tunjukkan padaku. Jian Nantian menatap Markis Suefeng dengan tenang. Kau sedang mencari kematian. Tanpa membuang kata-kata lagi, Markis Suefeng mulai bergerak maju dan awan merah bergolak yang memenuhi langit di belakangnya pun ikut bergerak maju. 3 hantu jiwa pedang melesat ke belakang Jian Nantian dan menyerbu ke arah Markis sambil memancarkan esensi pedang yang luar biasa. Tuan Muda Suefeng, Jian Wushuang menyipitkan matanya sambil menyaksikan pemandangan yang terjadi di depannya. Markis Suefeng berada di alam 8 awan dan memiliki senjata Dao. Dia jauh lebih kuat daripada Wanlei. Aku harap ayah bisa menghadapinya. Jian Wushuang tengah asyik berpikir ketika seberkas cahaya ungu tiba-tiba muncul di hadapannya. Hah! Jian Wushuang melihat ke arah cahaya dan menyadari bahwa itu adalah seorang pria. Dia adalah seorang pria kekar, berpakaian ungu. Aura agungnya menunjukkan identitasnya sebagai seorang markis, yang lebih kuat dari Markis Nanyu. Dia adalah Markis Zizong. Seseorang mengenali pria itu dan memanggil namanya dengan terkejut. Markis Zizong adalah seorang markis papan atas di antara 72 markis di Tanah Suci. Ia juga berada di alam 8 awan, dan bahkan memiliki senjata Dao, jadi ia hanya sedikit lebih lemah dari Markis Suefeng. Jian Wushuang. Markis Zizong menatap ke arah Jian Wushuang saat suaranya yang dingin bergema, berikan padaku pedang pembunuh jantung dan aku akan mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku. Jangan bicara seolah kau bisa membunuhku. Markis Zizong, kau tidak punya kemampuan untuk mengambil nyawaku, jadi suruh bosmu keluar dan melakukannya sendiri, kata Jian Wushuang sambil mencibir. Jian Wushuang tahu betul bahwa Markis Zizong sedang mencoba merebut pedang pembunuh jantung atas perintah seseorang. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang memberinya perintah itu adalah Suming. Tidak perlu menelepon orang lain. Aku bisa membunuhmu sendiri. Ekspresi Markis Zizong sedingin es saat dia menggenggam tombak panjang berwarna cian di tangannya, yang ujungnya tajam dan berkilau dengan kilau metalik. Markis Zizong membuat gerakan tiba-tiba dan tombak itu menembus udara,
mendekati Jian Wushuang. Sangat cepat, Jian Wushuang mengerutkan kening, namun matanya dipenuhi dengan niat bertempur. Bagus, karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung.